Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita tentang Rasul dan para sahabat, dan kali ini kita akan membahas tentang sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Siapakah kiranya orang yang dipegang oleh Rasulullah SAW dengan tangan kanannya sambil bersabda mengenai pribadinya, Inna likulli ummatin aminan wa inna amina hadhil ummati Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Artinya sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan sesungguhnya kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Siapakah orang yang dikirim oleh Nabi ke medan tempur Zatus Salasil sebagai bantuan bagi Ammar bin Ash dan diangkatnya sebagai panglima dari suatu pasukan yang di dalamnya terdapat Abu Bakar dan Umar? Siapakah sahabat yang mula pertama disebut sebagai Amirul Umaro atau panglima besar ini? Dan siapakah orang yang tinggi perawakannya tetapi kurus tubuhnya, tipis jenggotnya, berwibawa wajahnya, dan ompong karena patah dua gigi mukanya? Ya, siapakah kiranya orang kuat lagi terpercaya sehingga Umar bin Khattab ketika hendak menghembuskan napasnya yang terakhir pernah berkata mengenai pribadinya, seandainya Abu Ubaidah bin Jarrah masih hidup, tentulah ia di antara orang-orang yang akan saya angkat sebagai penggantiku. Dan jika Tuhanku menanyakan hal itu, tentulah akan saya jawab, saya angkat kepercayaan Allah dan kepercayaan Rasulnya. Ia adalah Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin Jarrah. Ia masuk Islam melalui Abu Bakar Siddiq di awal mula kerasulan, yakni sebelum Rasulullah SAW mengambil rumah Arqam sebagai tempat dakwah. Ia ikut hijrah ke Habsyi pada kali yang kedua. Ia kembali pulang dengan tujuan agar dapat mendampingi Rasulullah SAW di Perang Badar, Perang Uhud, dan pertempuran-pertempuran lainnya. Lalu sepeninggal Rasulullah, dilanjutkannya gaya hidupnya sebagai seorang kuat yang dipercaya mendampingi Abu Bakar dan kemudian Umar dalam pemerintahan masing-masing, dengan mengesampingkan dunia kemewahan dalam menghadapi tanggung jawab keagamaan, baik dalam zuhud dan ketakwaan, amanah dan keteguhan. Ketika Abu Ubaidah baiat atau sumpah setia kepada Rasulullah SAW akan membaktikan hidupnya di jalan Allah, ia menyadari sepenuhnya makna kata-kata yang tiga ini, berjuang di jalan Allah, dan telah memiliki persiapan sempurna untuk menyerahkan kepadanya apa juga yang diperlukan berupa dharma bakti dan pengorbanan. Dan semenjak ia mengulurkan tangannya untuk baiat kepada Rasulullah, ia tidak memperhatikan kepentingan pribadi dan masa depannya. Seluruh kehidupannya dihabiskan dalam mengemban amanah yang dititipkan Allah kepadanya dan dibaktikan pada jalannya demi mencapai keridhoannya. Tiada suatu pun yang dikejar untuk kepentingan dirinya pribadi, dan tiada satu keinginan atau kebencian pun yang dapat menyelewengkannya dari jalan Allah itu. Maka tak kala Abu Ubaidah telah menepati janji yang dilakukan oleh para sahabat lainnya, dilihat pula oleh Rasulullah sikap jiwa dan tata cara kehidupannya yang menyebabkannya layak untuk menerima gelar mulia yang diserahkan serta dihadiahkan Rasulullah kepadanya dengan sabdanya, Aminu hadhil ummati Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Artinya orang kepercayaan umat ini Abu Ubaidah bin Jarrah. Amanah atau kepercayaan yang dipenuhi oleh Abu Ubaidah atas segala tanggung jawabnya merupakan sifatnya yang paling menonjol. Umpamanya waktu perang Uhud, dari gerak-gerik dan jalan pertempuran diketahuinya bahwa tujuan utama dari orang-orang musyrik itu bukanlah hendak merebut kemenangan,
tapi untuk menghabisi riwayat Nabi besar dan merenggut nyawanya. Ia berjanji kepada dirinya akan selalu dekat dengan Rasulullah di arena perjuangan itu. Maka dengan pedangnya yang terpercaya seperti dirinya pula, ia maju ke muka, meramah dan mendesak tentara berhala yang hendak melampiaskan maksud jahat mereka untuk memadamkan nur ilahi. Dan setiap situasi medan dan suasana pertempuran memaksanya terpisah jauh dari Rasulullah SAW. Ia tetap bertempur tanpa melepaskan pandangan matanya dari kedudukan Rasulullah itu, yang selalu diikutinya dengan hati cemas dan jiwa gelisah. Dan jika dilihatnya ada bahaya datang mengancam Nabi, maka ia bagai disentakan dari tempatnya, lalu melompat menerkam musuh-musuh Allah dan menghalau mereka ke belakang sebelum mereka sempat mencelakakannya. Suatu ketika pertempuran berkecamuk dengan hebatnya. Ia terpisah dari Nabi karena terkepung oleh tentara musuh. Tapi seperti biasa, kedua matanya bagai mata elang mengintai keadaan sekitarnya. Dan hampir saja ia gelap mata melihat sebuah anak panah meluncur dari tangan seorang musyrik lalu mengenai Nabi. Maka terlihatlah pedangnya yang sebilah itu berkelibatan tak ubah bagai 100 bilah pedang menghantam musuh yang mengepungnya hingga mencerai-beraikan mereka. Lalu ia terbang melompat mendapatkan Rasulullah. Didapatinya darah beliau yang suci mengalir dari mukanya dan dilihatnya Rasulullah Al-Amin menghapus darah dengan tangan kanannya sambil bersabda, "Kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabihim wa huwa yad'uhum ila rabbihim." Artinya, bagaimana mungkin berbahagia suatu kaum yang mencemari wajah Nabi mereka, padahal ia menyerunya kepada Tuhan mereka. Abu Ubaidah melihat dua buah mata rantai baju besi penutup kepala Rasulullah menancap di kedua belah pipinya. Abu Ubaidah tak dapat menahan hatinya lagi. Ia segera menggigit salah satu mata rantai itu dengan gigi manisnya, lalu menariknya dengan kuat dari pipi Rasulullah hingga tercabut keluar. Tetapi bersamaan dengan itu tercabutlah pula sebuah gigi manis Abu Ubaidah, lalu ditariknya pula mata rantai yang kedua dan tercabut pula lah bersamanya gigi manis Abu Ubaidah yang kedua. Dan baiklah, kita serahkan kepada Abu Bakar Siddiq untuk menceritakan peristiwa itu dengan kata-katanya sebagai berikut. Di waktu perang Uhud dan Rasulullah SAW ditimpa anak panah hingga dua buah rantai ketopong masuk ke kedua belah pipinya bagian atas, saya segera berlari mendapatkan Rasulullah SAW. Kiranya ada seorang yang datang bagaikan terbang dari jurusan timur, maka kataku, "Ya Allah, moga-moga itu merupakan pertolongan." Dan tak kala kami sampai kepada Rasulullah, kiranya orang itu adalah Abu Ubaidah yang telah mendahuluiku ke sana. Serta katanya, "Atas nama Allah saya minta kepada Anda, wahai Abu Bakar, agar saya dibiarkan mencabutnya dari pipi Rasulullah SAW." Saya pun membiarkannya. Maka dengan gigi mukanya Abu Ubaidah mencabut salah satu mata rantai baju besi penutup kepala beliau hingga ia terjatuh ke tanah. Dan bersamaan dengan itu jatuhlah pula sebuah gigi manis Abu Ubaidah. Kemudian ditariknya pula mata rantai yang kedua dengan giginya yang lain hingga sama tercabut, menyebabkan Abu Ubaidah tampak di hadapan orang banyak bergigi ompong. Di saat-saat bertambah besar dan meluasnya tanggung jawab para sahabat, maka amanah dan kejujuran Abu Ubaidah meningkatlah pula. Tak kala ia dikirim oleh Nabi SAW dalam ekspedisi Daun Habat, memimpin lebih dari 300 orang prajurit, sedang perbekalan mereka tidak lebih dari sebakul kurma, sementara tugas sulit dan jarak yang akan ditempuh jauh pula. Abu Ubaidah menerima perintah itu dengan taat dan hati gembira. Bersama anak buahnya pergilah ia ke tempat yang dituju. Dan perbekalan setiap prajurit setiap harinya hanyalah segenggam kurma. Dan setelah hampir habis, maka bagian masing-masing hanyalah sebuah kurma untuk sehari. Dan tak kalah habis sama sekali, mereka mulai mencari daun kayu yang disebut habat.
Lalu mereka tumbuk hingga halus seperti tepung dengan menggunakan alat senjata. Di samping daun-daun itu dijadikan makanan, dapat pula mereka gunakan sebagai wadah untuk air minum. Itulah sebabnya ekspedisi ini disebut ekspedisi daun khabat. Mereka terus maju tanpa menghiraukan lapar dan dahaga, dan tak ada tujuan mereka kecuali menyelesaikan tugas mulia bersama panglima mereka yang kuat lagi terpercaya, yakni tugas yang diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Rasulullah SAW amat sayang kepada Abu Ubaidah sebagai orang kepercayaan umat, dan beliau sangat terkesan kepadanya. Tak kala datang perutusan Najran dari Yaman menyatakan keislaman mereka dan meminta kepada Nabi agar dikirim bersama mereka seorang guru untuk mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta seluk-beluk agama Islam. Maka ujar beliau, la ba'sana ma'akum rajulan aminan haqqa amin haqqa amin haqqa amin. Artinya, baiklah, akan saya kirim bersama tuan-tuan seseorang yang terpercaya, benar-benar terpercaya, benar-benar terpercaya, benar-benar terpercaya. Para sahabat mendengar pujian yang keluar dari mulut Rasulullah SAW ini, dan masing-masing berharap agar pilihan itu jatuh pada dirinya, hingga beruntung beroleh pengakuan dan kesaksian yang terdapat dilakukan lagi kebenarannya. Umar bin Khattab menceritakan peristiwa itu sebagai berikut. Aku tak pernah berangan-angan menjadi amir, tetapi ketika itu aku tertarik oleh ucapan beliau dan mengharapkan yang dimaksud beliau itu adalah aku. Aku cepat-cepat berangkat untuk sholat zuhur, dan tak kala Rasulullah selesai mengimami kami sholat zuhur, beliau memberi salam, lalu menoleh ke sebelah kanan dan kiri. Maka saya pun mengulurkan badan agar kelihatan oleh beliau, tapi ia masih juga melayangkan pandangannya mencari-cari, hingga akhirnya tampaklah Abu Ubaidah. Maka dipanggilnya, lalu sabdanya, pergilah berangkat bersama mereka dan selesaikanlah apabila terjadi perselisihan di antara mereka dengan hak. Maka Abu Ubaidah pun berangkatlah bersama orang-orang itu. Dengan peristiwa ini tentu saja tidak berarti bahwa Abu Ubaidah merupakan satu-satunya yang mendapat kepercayaan dan tugas dari Rasulullah, sedang lainnya tidak. Maksudnya ialah bahwa ia adalah salah seorang yang beruntung beroleh kepercayaan yang berharga serta tugas mulia ini. Di samping itu, ia adalah salah seorang atau mungkin juga satu-satunya orang pada masa itu yang berprofesi dai, serta usahanya mengizinkan untuk meninggalkan Madinah dan pergi melakukan tugas yang cocok dengan bakat dan kemampuannya. Dan sebagaimana di masa Rasulullah SAW, Abu Ubaidah menjadi seorang kepercayaan, demikian pula setelah Rasulullah wafat, ia tetap sebagai orang kepercayaan, memikul semua tanggung jawab dengan sifat amanah. Wajarlah apabila ia menjadi suri teladan bagi seluruh umat manusia. Dan di bawah panji-panji Islam kemanapun ia pergi, ia adalah sebagai prajurit yang dengan keutamaan dan keberaniannya melebihi seorang amir atau panglima. Dan di saat ia sebagai panglima, karena keikhlasan dan kerendahan hati, menyebabkannya tidak lebih dari seorang prajurit biasa. Kemudian tak kalah Khalid bin Walid sedang memimpin tentara Islam dalam salah satu pertempuran terbesar yang menentukan, dan tiba-tiba Amirul Mukminin Umar memaklumkan titahnya untuk mengangkat Abu Ubaidah sebagai pengganti Khalid. Maka demi diterimanya berita itu dari utusan Khalifah, dimintanya orang itu untuk merahasiakan berita tersebut kepada umum. Sementara Abu Ubaidah sendiri mendiamkannya dengan suatu niat dan tujuan baik, sebagai lazimnya dimiliki oleh seorang zuhud, adib bijaksana lagi dipercaya. Menunggu selesainya Panglima Khalid itu merebut kemenangan besar. Dan setelah tercapai barulah ia mendapatkan Khalid dengan hormat dan takjimnya untuk menyerahkan surat dari Amirul Mukminin. Ketika Khalid bertanya kepadanya, semoga Allah memberi Anda rahmat, wahai Abu Ubaidah, apa sebabnya Anda tidak menyampaikannya kepadaku di waktu datangnya? Maka ujar kepercayaan umat itu,
Saya tidak ingin mematahkan ujung tombak Anda, dan bukan kekuasaan dunia yang kita tuju, dan bukan pula untuk dunia kita beramal. Kita semua bersaudara karena Allah. Demikianlah Abu Ubaidah telah menjadi panglima besar di Syria, dan di bawah kekuasaannya bernaung sebagian besar tentara Islam, baik dalam luasnya wilayah maupun dalam perbekalan dan jumlah bilangan. Tetapi bila Anda melihatnya, maka sangka Anda bahwa ia adalah salah seorang prajurit biasa serta pribadi biasa dari kaum muslimin. Dan ketika sampai kepadanya perbincangan orang-orang Syria tentang dirinya dan ketakjuban mereka terhadap sebutan panglima besar, dikumpulkannya lah mereka, lalu ia berdiri menyampaikan pidatonya. Nah, cobalah Anda sekalian perhatikan apa yang diucapkannya kepada orang-orang yang terpesona dengan kekuatan, kebesaran, dan sifat amanahnya. Hai umat manusia, sesungguhnya saya ini adalah seorang muslim dari suku Quraisy. Dan siapa saja di antara kalian, baik ia berkulit merah atau hitam, yang lebih takwa daripadaku, hatiku ingin sekali berada dalam bimbingannya. Semoga Allah melanjutkan kebahagiaanmu, wahai Abu Ubaidah, dan mengekalkan agama yang telah mendidikmu serta Rasulullah yang telah mengajarimu. Seorang muslim dari suku Quraisy, tidak kurang tidak lebih ucapanmu itu. Agama Islam suku Quraisy, hanya inilah keinginannya, tidak lain. Adapun kedudukannya sebagai panglima besar dan pemimpin tentara Islam yang paling banyak jumlahnya dan paling menonjol keperwiraannya serta paling besar kemenangannya. Begitupun sebagai wali negeri di wilayah Syria yang semua kehendaknya berlaku dan perintahnya ditaati. Maka semua itu dan lainnya yang serupa tidak menggoyahkan ketakwaannya sedikitpun dan tidak dijadikan andalan. Amirul Mukminin Umar bin Khattab datang berkunjung ke Syria kepada para penyambutnya. Ditanyakannya, "Mana saudara saya?" "Siapa?" ujar mereka. "Abu Ubaidah bin Zarah," katanya pula. Kemudian datanglah Abu Ubaidah yang segera dipeluk oleh Amirul Mukminin, lalu mereka pergi bersama-sama ke rumahnya. Maka tidak satupun perabot rumah tangga terdapat di rumah itu, kecuali pedang, tameng, serta pelana kendaraannya. Sambil tersenyum, Umar bertanya kepadanya, "Kenapa tidak kau ambil untuk dirimu sebagaimana dilakukan oleh orang lain?" Maka jawab Abu Ubaidah, "Wahai Amirul Mukminin, ini telah menyebabkan hatiku lega dan sempat beristirahat." Pada suatu hari di Madinah, tak kala Amirul Mukminin Umar Al-Faruq sibuk menangani urusan dunia Islam yang luas, disampaikan orang berita berkabung meninggalnya Abu Ubaidah. Maka terpejamlah kedua pelupuk matanya yang telah digenangi air, dan air itu pun meleleh hingga Amirul Mukminin membuka matanya dengan tawakal menyerahkan diri. Dimohonkannya rahmat bagi sahabatnya itu, dan bangkitlah kenangan-kenangan lamanya bersama almarhum radhiyallahu anhu yang ditampungnya dengan hati yang sabar diliputi duka. Kemudian diulangi kembali ucapan berkenaan sahabatnya itu, katanya, "Seandainya aku bercita-cita, maka tak adalah harapanku selain sebuah rumah yang penuh didiami oleh tokoh-tokoh seperti Abu Ubaidah ini." Orang kepercayaan dari umat ini wafat di atas bumi yang telah disucikannya dari keberhalaan Persia dan penindasan Romawi. Dan di sana sekarang ini, yaitu dalam pangkuan tanah Yordania, bermukim tulang kerangka yang mulia yang dulunya tempat bersemayam jiwa yang tentram dan roh pilihan. Dan walaupun makamnya sekarang ini dikenal orang atau tidak, sama saja halnya bagi dia atau bagi Anda. Karena seandainya Anda bermaksud hendak mencapainya, Anda tidak memerlukan petunjuk jalan, karena jasa-jasanya yang tidak terkira akan menuntun Anda ke tempatnya itu. Demikianlah kisah tentang sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Zarah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.